Tapi kau ingat, kau jangan bawa-bawa Palembang. Terlalu rasis, sudah aku bilang dari awal ya. Jauh, itu hanya segelintir oknum sayang. Kontroversi rendang 200 kg yang hilang di acara masak besar Willy Salim semakin memanas. Tidak hanya menjadi bahan perbincangan netizen yang budiman, kejadian ini juga memicu kemarahan masyarakat Palembang. Banyak warga setempat merasa bahwa video tersebut telah mencoreng citra kota mereka karena menggambarkan seolah-olah warga Palembang tidak beradab dan tidak tahu aturan dalam menerima makanan gratis. Salah satu suara paling lantang dalam polemik ini adalah Adi BGP, seorang aktivis dan influencer asal Palembang. Melalui unggahan di media sosialnya, Adi mengungkapkan bahwa ia akan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Willy Salim ke Polresta Palembang. Menurutnya, ada unsur yang merugikan nama baik kota Palembang dalam konten tersebut. Adi juga menilai bahwa aksi ini bukan sekadar kegiatan berbagi, melainkan lebih condong ke arah konten sensasi yang bisa merugikan citra masyarakat setempat. Reaksi netizen yang berbakti pun terbelah. Sebagian mendukung langkah Adi BGP karena merasa bahwa konten tersebut memang berpotensi menyesatkan dan memperburuk reputasi Palembang. Namun ada juga yang menganggap bahwa kejadian ini tidak perlu dibesar-besarkan dan seharusnya cukup diklarifikasi oleh Willy Salim tanpa perlu dibawa ke ranah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara kepada para tiktoker, konten kreator, dan selebgram yang ada di kota Palembang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator yang bernama Willy Salim. Dan sekaligus dialog bersama Kapolresta Kota Palembang. Mohon dukungan dan partisipasinya untuk hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Willy Salim akan dituntut pencemaran nama baik kota Palembang gara-gara rendang. Woi, berapa hari ini kacau nian. Kota Palembang rusak gara-gara rendang Willy Salim itu. Seluruh Indonesia heboh gara-gara rendang itu Beberapa oknum, cuman segelintir wong, seluruh masyarakat kota Palembang malu. Kami ini konten kreator influencer seluruh Palembang ini capek bersusah payah ngangkat nama kota Palembang ini biar pariwisatanya maju. Cuman gara-gara rendang, cuman gara-gara segelintir wong, rusak kota Palembang. Tapi ini juga bisa terindikasi settingan, gimmick dari Willy Salim dan timnya. Nah, jadi besok kami konten kreator Palembang, influencer Palembang, seluruh masyarakat Palembang dan praktisi hukum, kalau memang di balik ini ada gimmick, ada settingan dari Willy Salim sudah memalukan kota Palembang. Tunggu be. Gawe rendang ini. Awal-awal gue rada kesel nih dengan komen-komen kayak gini ya. Cuman yang bikin gue aneh gitu kan, bener juga ya, ada satu konten kreator, siapa tuh namanya, dia bilang, masa iya nggak ada krunya si Willy yang ada di lokasi gitu? Kok cuman ada beberapa bapak-bapak doang? Terus nggak ada yang mendokumentasi gitu kejadian itu? Nggak ada videonya apa? Padahal ya, setahu gue pernah nonton video ini beberapa sisi gitu kan. Ada juga seorang konten kreator yang foto bareng atau video bareng sama maminya si Willy Salim. Masa iya dokumentasinya nggak ada? Jadi gimana nih? Ini yang bener kayak apa? Waduh, kayaknya perlu diusut deh. Ya kan, awalnya gue kayak ngerasa loh, kok orang udah baik malah kalian katain kayak gini. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya, agak aneh memang. Ya, ini kudu diusut nih. Jangan sampai ya nama baik kota Palembang, ya perkara oknum atau settingan dikorbankan gitu. Ya kalau misalnya karena oknum ya rusak juga ya kan namanya, karena beberapa oknum. Tapi kalau settingan ya rusak juga gitu kan. Kayak mana, jadi konsepnya tuh kok rakus-rakus gitu loh ya kan. Bahaya loh ini. Coba ini kudu diusut ya guys, kudu diusut. Coba menurut kalian gimana tuh?
Jujur saya malas banget nih mau bahas ini, karena akan percuma juga, berkali-kali kita bersuara nggak akan ada efeknya. Ini semacam penyakit yang sudah akut, yang menggerogoti tubuh gagah Indonesia. Saya mulai dengan case yang baru-baru ini ramai di media sosial. Jadi ceritanya, masyarakat Palembang lagi heboh banget gara-gara konten Willy Salim yang masak rendang bareng-bareng buat buka puasa. Awalnya tuh ide Willy bikin acara massal kayak gitu kedengarannya sweet banget, niat berbagi gitu kan. Tapi ternyata bukannya happy ending, malah muncul kritik dari warga Palembang sendiri. Banyak yang bilang kalau cara penyajian acara itu bikin masyarakat mereka kelihatan chaotic dan malah terkesan direndahkan di depan publik. Seakan-akan terjadi kerusuhan, warga langsung serbu makanan secara brutal, menghabiskannya tanpa sepengetahuan Willy. Willy kehilangan rendang jadi highlight informasi yang beredar. Kasus ini menggambarkan soal bagaimana konten kreator sekarang punya power gede banget buat ngontrol spotlight, tapi kalau nggak hati-hati efeknya malah jadi backfire. Willy mungkin nggak bermaksud negatif, tapi respon masyarakat lokal ini jadi bukti kalau kreator zaman sekarang perlu lebih peka sama konteks sosial dan budaya sebelum bikin konten yang bakal dikonsumsi jutaan orang. Ini bukan pertama kalinya sih kita lihat fenomena kayak gini. Kalau di zoom out, banyak banget influencer di Indonesia yang kontennya cenderung casing cloth alias nyari viralitas tanpa banyak mikirin dampak jangka panjangnya. Mereka menjual konten flexing, prank lebay, atau setup drama yang seringnya kelihatan super superficial. Masalahnya konten kayak gini tuh kayak junk food buat otak, dikonsumsi banyak orang karena kelihatan seru di permukaan, tapi nggak ngasih nutrisi ke penontonnya. Kalau kita lihat dari kacamata Bandura Social Learning Theory, follower tuh sering niru apa yang mereka lihat di idola mereka. Jadi kalau influencer ngasih contoh bahwa viral lebih penting daripada value, itu bakal jadi pola yang terus terulang. Belum lagi dengan adanya efek psikologis FOMO, fear of missing out, di mana orang jadi ikut-ikutan konsumsi konten tanpa banyak mikir soal substansi. Dan akhirnya kita jadi gampang banget lupa sama isu-isu penting kayak edukasi, politik, sosial, ekonomi, budaya, atau bahkan informasi yang benar-benar ngaruh ke hidup kita sebagai warga negara. Padahal sebagai bangsa, kita lagi butuh banget dorongan buat ningkatin critical thinking dan awareness soal isu-isu yang lebih besar. Influencer punya tanggung jawab moral buat lebih dari sekedar bikin orang tertawa atau amaze. Harus ada balance antara hiburan sama edukasi, biar konten yang mereka bikin tuh nggak cuma viral, tapi meaningful juga. So, what can we do? Pertama, literasi digital harus jadi prioritas banget. Kita sebagai penikmat konten harus belajar buat pilih-pilih apa yang kita konsumsi, biar nggak gampang hanyut sama konten yang empty. Kedua, kreator sendiri perlu lebih mindful soal impact konten mereka. Gak perlu semua konten jadi super berat, tapi at least kasih something yang bikin penontonnya grow secara mental atau intelektual. Di dunia dimana jempol kita jadi alat voting buat apa yang layak viral, penting banget buat mulai sadar apakah yang kita dukung itu ngebangun kita atau malah nyeret kita mundur. It's time for us as a society to demand more than just entertainment. Karena kalau enggak, siapa lagi yang bakal bantu bangsa ini move forward? Thank you. Rendang Willy Salim 200 kilo hilang di Palembang kan jauh. Bibi Yao sudah update di akun Sikonya, cuman ini sebagai tambahan bayi untuk kita semua. Ada yang mengatakan kalau ini cuman settingan tim dari Willy Salim. Tapi kita pacak menilai dewek besti dari video yang beredar, dan ada video Willy Salim mewawancarai salah satu tim keamanan di sana jauh. Secara tidak langsung tim keamanan itu menyebutkan bahwa memang ada uang
yang berebut-rebut rendang dan mereka tidak bisa mengantisipasinya karena terlalu banyak. Jauh. Ya berarti kan kasarnya dia mengiyakan memang ada nih uang yang berebut itu dan kami tidak pacak menghimbaunya karena terlalu banyak itu nanya. Dan bahkan kalian nyelek video yang berebut itu, bahkan ada berebut es duren itu, ada yang makan durennya bijinya dimasukkannya pula di wadah duren itu, terus dia berebut lagi bercedok-cedok. Jijik kan? Berarti kita pacak menyimpulkan bahwa memang benar ada orang kubu itu. Tapi kau ingat, kau jangan bawa-bawa Palembang, terlalu rasis, sudah aku bilang dari awal ya. Itu hanya segelintir oknum sayang. Kalian ingat, setiap daerah, setiap kota, setiap negara pasti ada uang yang kubu ini ya. Uang yang kubu tuh maksudnya yang tidak tahu aturan, tidak tahu adab, yang kendak-kendak lah dia. Terus setiap dari kalian langsung ngejudge setiap wong Palembang itu rakus, perindapan, ini tidak tahu adab, apalah. Tersinggung lah wong Palembang, karena memang tidak semua orang Palembang itu, cuma segelintir oknum bae yang kebetulan ada di situ. Jangan kalian pungkiri ya guys, pasti setiap kota, daerah kalian tinggal pasti ada orang yang ini kan. Yang tidak tahu aturan, yang kubu lah, yang sama di video yang beredar sekarang. Jadi kesimpulannya apa? Kita jangan saling menyalahkan, marilah fokus baik ke depan untuk memperbaiki diri masing-masing. Karena jujur baik ya, sebenarnya aku sedihnya nyengok video itu karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang tidak tahu etika dan adab. Terus ada juga yang berpendapat itu tuh kan tidak kate aturan. Kalau Willy Salim tidak ngomong kalau ini tidak boleh diambil kan sebelum matang apa-apa kan kate aturan, harusnya buat aturan. Ya Allah sayang, kita nih sebagai manusia yang berakal ya, ini nih bukan punya kita itu loh. Harusnya kalau kita beretika dan beradab dan pacak ya, menilai ya, ini kan bukan punya kita, ngapa kita nak berebut. Bahkan Willy Salim kan belum ngomong silahkan diambil itu. Nah seharusnya walaupun tidak kate peraturan, kita sebagai orang dewasa pacak dewek berpikir ngapa kita nak berebut, ini bukan punya kita itu. Jadi ya sudah ya, daripada kita meributkan hal yang sudah terjadi, lebih baik kita fokus ke depan untuk memperbaiki diri. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di daerah kita ataupun di daerah kalian ke depannya. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini ya. Dan juga ada bisik-bisik tetangga, ada juga yang melaporkan Willy Salim karena telah pencemaran nama baik wong Palembang ya. Ya sudah, kita tunjuk ke sekarang ke masyarakat bahwa tidak semua orang Palembang itu. Toh yang datang ke BKB itu baik palingan 100-200 uang. Beribu-ribu orang Palembang ya, yang tinggal di Palembang ini penduduknya. Cuman 200 itu yang kalian nilai. Berarti kalian tidak adil dong, terlalu rasis kalian kalau nyebut segala uang Palembang itu gale ya. Salam damai, salam toleransi, semoga kita semua pacak lebih baik lagi ke depannya.